Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dengan tema kejahatan menjiplak situs orang lain. Ya, langsung saja saya mulaikan untuk presentasi pada hari ini. Untuk mantap pengantar, menjiplak situs orang lain adalah tindakan menyalin atau menggunakan konten dari situs web lain tanpa izin dari pemilik aslinya. Konten yang dijiplak bisa berupa teks, gambar, video, desain, kode sumber, atau elemen lain yang merupakan bagian dari situs web tersebut. Tindakan ini melanggar hak cipta dan etika, serta dapat membawakan konsekuensi hukum dan reputasi negatif bagi pelaku. Nah, untuk pentingnya memahami konsekuensi dari menjiplak, kita bisa melihat dengan melindungi hak cipta, menghormati karya asli dan menghindari pelanggaran hak cipta, dan menghindari tuntunan hukum, menjauhkan diri dari risiko tuntunan hukum dan denda, mencegah reputasi, mencegah kerusakan reputasi pribadi atau bisnis. Dampak pada SEO, menghindari penalti dari mesin pencari yang menurunkan peringkat situs, mendorong kreativitas, menginspirasi pembuatan konten orisinal dan inovatif. Untuk etika dan profesionalisme, itu menegakkan standar etika dan profesionalisme dalam dunia digital. Kita lanjut di slide kedua. Apa sih itu menjiplak situs orang lain? Menjiplak situs berarti menyalin konten dari situs web lain tanpa izin. Dalam konteks digital, menjiplak situs adalah tindakan yang melibatkan penyalinan berbagai elemen dari sebuah situs web yang mencakup. Itu bisa mencakup teks, gambar, video, dan audio, desain, kode sumber, dokumen, atau file. Nah, untuk penjelasan teks, teks itu bisa menyalin artikel blog post, deskripsi produk, atau tulisan lainnya dari situs web tanpa izin pemiliknya. Dan untuk gambar pun itu bisa dijiplak, seperti menggunakan gambar, grafik, atau foto dari situs web lain tanpa memberikan kredit atau mendapatkan izin yang diperlukan. Dan video itu menyalin atau embed video atau audio dari situs web lain tanpa izin. Desain pun bisa kita jiplak, seperti meniru tata letak, skema warna, atau elemen desain lainnya dari sebuah situs web. Kode sumber pun bisa kita salin juga, seperti menyalin kode HTML, CSS, JavaScript, atau kode lainnya. Nah, dokumen pun bisa juga. Dokumen bisa dijiplak, seperti kita mengunduh dan mendistribusikan dokumen PDF, e-book, atau file lainnya dari situs web tanpa izin. Di sini saya akan memberikan contoh dari kasus tersebut ya. Seperti dampak sosial. Nah, untuk dampak sosial ini bisa membuat reputasi pemilik asli situs sering mengalami kerugian reputasi, terutama jika plagiarisme tidak segera diungkapkan atau jika plagiator berhasil menipu pengguna untuk percaya bahwa mereka adalah pencipta aslinya. Nah, untuk dampak ekonomi, kerugian pendapatan pemilik asli situ dapat kehilangan pendapatan potensial dari iklan, penjualan produk, atau langganan karena pengguna mengalihkan perhatian mereka ke situs plagiat. Adapun kasus pengadilan, nah ini banyak kasus plagiarisme digital berakhir di pengadilan dan pemilik asli sering memenangkan gugatan tapi harus menghadapi proses yang panjang dan mahal. Ya, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, saya akan menjelaskan dampak dari menjiplak situs. Di sini sudah tertera dampak dari menjiplak situs, yaitu dampak negatifnya antara lain kerugian bagi pemilik asli, yaitu kehilangan lalu lintas ketika konten dijiplak. Situs asli mungkin kehilangan pengunjung karena pengguna menemukan konten yang sama di tempat lain, menjadikan pendapatan menurun. Konten yang dijiplak dapat mengurangi pendapatan dari iklan atau penjualan produk di situs asli. Kemudian ada dampak pada CEO atau SEO, penalti mesin pencari, yaitu mesin pencari seperti Google menghukum situs yang terlibat dalam penjiplakan dengan menurunkan peringkat mereka di hasil pencarian. Pengindeksan ganda, konten yang menjiplak dapat menyebabkan masalah pengindeksan ganda, di mana mesin pencarian bingung mana konten yang asli
dan mana yang salinan. Terus ada juga konsekuensi hukum. Tuntunan hukum, pemilik konten asli dapat menuntut pelaku penjiplakan di pengadilan yang bisa berujung pada denda yang signifikan. Biaya hukum juga pelaku penjiplakan bisa menghadapi biaya hukum yang tinggi untuk membela diri di pengadilan. Kemudian yang terakhir yaitu kerusakan merek. Menjiplak konten bisa merusak citra dan nilai merek asli, terutama jika konten dijiplak digunakan dengan cara yang merusak atau negatif. Lalu kemudian terdapat juga dampak positif dari penjiplakan situs ini. Antara lainnya pada penyebaran informasi, akses yang lebih luas, konten yang dijiplak dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama jika situs yang menjiplak memiliki lalu lintas yang lebih tinggi. Informasi penting atau bermanfaat dapat tersebar lebih cepat dan lebih luas. Kemudian juga dampak positifnya terdapat pada pembelajaran dan inspirasi, yaitu sumber inspirasi. Seseorang yang menjiplak mungkin melakukannya untuk belajar atau mendapat inspirasi. Mereka dapat mempelajari bagaimana membuat konten berkualitas dengan meniru yang sudah ada, meskipun ini tidak etis dan tidak disarankan. Terus terdapat juga keuntungan jangka pendek. Situs yang menjiplak konten dapat mengalami peningkatan lalu lintas web dalam jangka pendek yang bisa mengarah pada peningkatan pendapatan, iklan, atau popularitas sementara. Kemudian bisa disimpulkan dari dampak positif dan negatifnya. Secara keseluruhan, manfaat yang mungkin dianggap positif dari penjiplakan situs hampir selalu diimbangi atau bahkan dilampaui oleh dampak negatif yang jauh lebih besar. Penting untuk menghargai hak cipta dan etika dalam pembuatan dan penggunaan konten digital untuk menciptakan ekosistem online yang adil dan berkelanjutan. Mendidik diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya integritas digital dan menghargai karya orang lain adalah langkah penting dalam mengurangi insiden plagiarisme digital. Kemudian untuk cara menghindari penjiplakan situs ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu membuat konten orisinal, menggunakan gambar dan media dengan lisensi yang benar, dan memberikan kredit kepada sumber yang digunakan. Alternatif dalam menjiplak. Oke, berkolaborasi dengan pemilik asli. Ini mengacu pada bekerja sama dengan pemilik asli konten untuk membuat sesuatu yang baru bersama-sama. Misalnya, jika Anda tertarik dengan karya seni atau tulisan seseorang, daripada menyalinnya secara mentah-mentah, Anda dapat mengajak pemiliknya untuk berkolaborasi dalam proyek yang lebih besar atau membuat variasi baru dari karyanya dengan izin dan persetujuan mereka. Kemudian berinvestasi dalam pembuatan konten kreatif. Daripada menghabiskan waktu dan energi untuk menjiplak konten orang lain, lebih baik berinvestasi dalam membuat konten kreatif dan orisinal. Dan yang terakhir yaitu menggunakan sumber daya bebas hak cipta. Ada banyak sumber daya di luar sana yang bebas dari hak cipta atau memiliki lisensi yang memungkinkan penggunaan dan modifikasi tanpa masalah hukum. Contoh, sumber daya tersebut termasuk gambar-gambar dari situs web seperti Unsplash atau Pixabay, musik dari perpustakaan, musik bebas royalti, atau konten pendidikan yang dilepas ke domain publik. Untuk kesimpulannya di sini kami menjiplak situs adalah tindakan ilegal dan tidak etis. Ini adalah poin kunci yang perlu disampaikan kepada audiens. Menjiplak situs web, baik itu konten teks, gambar, atau bahkan elemen desain lainnya, merupakan pelanggaran hak cipta dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius serta merusak reputasi Anda. Pentingnya memahami konsekuensi dari menjiplak. Pentingnya menciptakan konten orisinal dan menghormati hak cipta. Dalam era digital ini, menciptakan konten orisinal bukan hanya penting untuk menjaga integritas kreatif Anda, serta tetapi juga untuk menghormati hak cipta orang lain. Menghargai karya orang lain adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam dunia digital. Langkah-langkah untuk melindungi diri dan karya dari penjiplakan. Slide ini dapat mencantumkan beberapa langkah praktis yang dapat diambil untuk melindungi diri dan karya Anda dari penjiplakan, seperti memastikan bahwa konten yang Anda buat sepenuhnya orisinal atau memiliki izin dan lisensi yang sah untuk digunakan.
menggunakan teknologi atau layanan yang memantau dan melindungi konten Anda dari penjiblakan seperti watermarks untuk menggambar atau cipta digital. Memperbarui dan mengamankan sistem keamanan situs web Anda untuk mencegah akses tidak sah dan penyalinan konten secara ilegal. Selain kesimpulan ini, kami juga memiliki pendapat lain, yaitu menjiplak situs orang lain atau plagiarisme adalah tindakan yang memang merugikan banyak pihak dan tidak dapat dibenarkan. Meskipun mungkin ada beberapa manfaat jangka pendek, namun dampak negatifnya jangka panjangnya jauh lebih besar. Untuk edukasi, teknologi pelindung dan kebijakan yang kuat adalah langkah yang penting untuk mencegah dan menangani plagiarisme di kita. Mungkin ini saja presentasi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya penjelasan mengenai presentasi ini kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.